9 faktor yang menyebabkan Jokowi dicintai oleh rakyat Republik Indonesia lebih dari 80%, guys. Kita bahas. Guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini spesial, kita mau bahas soal Pak Jokowi. Kenapa sih rumahnya nggak berhenti-berhenti dikunjungi orang, guys? Dan memang rumahnya nggak pernah sepi. Konon sampai ribuan orang setiap hari itu, dari pagi sampai dengan bahkan malam. Hujan-hujan, panas, pokoknya tidak hanya orang Indonesia, orang dari luar negeri pun bergantian datang ke rumah beliau. Oke, kita akan memperlihatkan kepada kalian semua. Ada salah satu YouTube Solo Times ya. Saya akan perlihatkan bagaimana mereka merekam hari-hari Pak Jokowi yang kemudian dikunjungi oleh banyak orang. Nah, spesial hari ini juga saya akan bahas ada 9 hal yang membuat Pak Jokowi itu kenapa sih dicintai oleh rakyat. Nah, 9 hal tersebut sebelum kita bahas, saya mau ajak dulu kalian semua untuk tonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini dia, guys. Saya ambil foto nih. Luar biasa, guys ya. Nanti di belakang, Pak. Itu orang berjubel hanya untuk berfoto, guys. Pas pampresnya juga kerepotan itu. Jadi ini memang kekuatannya Pak Jokowi, meski kemudian beliau belakangannya dihajar tidak henti-hentinya oleh PDIP, para elit-elit politik tertentu yang memang betul-betul gagal move on ya. Bahkan sekarang diisukan atau diributkan soal OCCRP yang jelas-jelas OCCRP sendiri sudah menegaskan bahwa Pak Jokowi itu tidak punya data, dia korupsi. Sudah diklarifikasi sama OCCRP, tapi masih banyak juga orang yang memanfaatkan momentum untuk mendiskreditkan Pak Jokowi, guys. Luar biasa. Nah, ini beliau punya khas itu, nggih. Terima kasih. Luar biasa. Anak-anak, baru pulang sekolah, guys. Lihat kamera, guys. 1 2 3 1 2 3 1 2. Nggih. Nah, ini juga sekaligus menepis. Orang-orang rata-rata mengira mau minta bansos, padahal enggak, kasihan. Lo nangis, guys. Kasihan. Dia terharu sekali. Oh, luar biasa. HP-nya, Pak. Ini HP-nya udah lupa aja. Iya, luar biasa. Keren. Gemeteran. Luar biasa. Oh, kasihan. Beliau sangat menghormati dan menghargai, guys ya. Berkenan untuk merelakan dirinya berfoto bersama dengan masyarakat. Anda bayangkan, gara-gara video ini, video-video serupa yang sebelum-sebelumnya, akhirnya orang berbondong-bondong menjadikan rumahnya Pak Jokowi sebagai destinasi wisata. Aduh. Dari Jogja. 1 2 3 1 2. Aduh, mau ngasih apa itu? Dan kamera 1 2. Jadi ada yang mau kasih oleh-oleh buat Pak Jokowi, guys. Tapi memang prosedurnya harus diambil oleh pas pampres dulu. Keren. Lihat kamera, guys. 1 2 3 1 2 3. Ada mau bergaya. Luar biasa. Ini akhirnya membuat kelompok yang membenci Pak Jokowi tidak mau mempertimbangkan ini sebagai salah satu faktor yang setidaknya perlu membuat mereka itu menurunkan tensi kebencian. Minimal menurunkan tensi kebencian. Aduh, luar biasa. Keluarga besar. Iya. Semua kalangan, guys. Semua kalangan berfoto dengan beliau. Oh, ada yang mau minta selfie.
Luar biasa. Lihat kamera Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu, 1, 2, 3. Luar biasa guys ya. Jadi memang setiap hari orang-orang yang berdatangan itu hanya cuma berfoto dengan Pak Jokowi, tidak bermaksud apa-apa guys. Ini menarik menurut saya gitu. Iya, iya. Ya, ini kayaknya ada proposal nih. Oh, atau oh iya, ada yang dibisikin. Iya, dia ambil momentum guys. Iya. Tapi Pak Jokowi tetap bersabar ya untuk menghormati. Wah, ini dikode sudah. Dikode. Luar biasa. Satu, dua, tiga. Luar biasa guys. Cukup. Luar biasa. Kayaknya Pak Jokowi masih memperhatikan ada orang tadi yang kayaknya menyampaikan sesuatu, itu menjadi perhatian khusus buat Pak Jokowi. Nggih. Luar biasa, keluarga besar. Anaknya nggak mau ngeliat. Kamera 1, 2, Iya, 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 iya. 3. Luar biasa. Setiap hari rumahnya Pak Jokowi dikunjungi banyak orang untuk hanya mau berfoto bersama dengan Pak Jokowi guys. Fenomena ini tidak semua mantan presiden Republik Indonesia melakukan hal serupa. Bahkan mungkin mantan-mantan presiden di dunia bahkan ya guys ya. Luar biasa. Ini adalah suasana rumah Pak Jokowi yang sederhana dan kemudian dikunjungi oleh banyak orang untuk bisa berfoto bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cukup. Oke. Rakyat biasa, bahkan tidak menutup kemungkinan mungkin ada pejabat guys 1, 2, 3. yang kemudian memanfaatkan momentum ke Solo untuk kemudian berfoto bersama dengan Pak Jokowi. Ini fenomena yang luar biasa. 3. 1, 2, 3. Keren ya. Dapat kaos dari Pak Jokowi ya Bu. Nah, khasnya Pak Jokowi itu diberikan kaos. Kalimantan ya. Oh, Sulawesi. Ibu namanya siapa Ibu? Sulawesi Tengah. Dapat Palu. kaos dari Pak Jokowi, komentarnya gimana Ibu? Seneng ya. Iya. Bu, keren ya. Tadi sudah sempat foto dengan Pak Jokowi. Mungkin doa dan harapan Bu untuk Pak Jokowi. Ya. Semoga Pak Jokowi sehat selalu bersama Amin. keluarga Amin. di masa bertugas. Ya. Selalu diberkati Tuhan. Oke. Amin. Ibu namanya siapa Ibu? Femi Ibu Femi dari Jakarta. Jakarta. Oh, dari Ini Jakarta. dapat kaos juga ya dari Pak Jokowi ya. Komentarnya Langsung pakai. komentarnya gimana Bu? Bisa foto? Itu sehat sehat selalu dan Ya. sehat prima. Amin. Damai dengan semua rakyat Indonesia. Langsung dipakai bajunya ya Bu ya? Iya. Iya. Enjoy ya. Oke, luar biasa. Siapa Ibu? Dari mana Ibu? Dari Oh, toli-toli guys. Ini untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Tahun baru Oh, liburan tahun baru. Jogja sama adik minta pesiar ke sini. Minta pasiar, pesiar. Tadi sudah foto dengan Pak Jokowi. Sudah Perasaannya gimana Bu bisa foto dengan Pak Jokowi? Senang sekali. Soalnya baru ini kali ketemu Pak Jokowi. Karena dia ke Toli cuma Ya. nggak bisa ketemu karena kan sibuk. Sibuk ya. Oke. Terima kasih Bu. Iya. Bu, doa untuk Pak Jokowi, doa dan harapan Ibu. Semoga sukses selalu. Sukses. Ibu dari mana Ibu? Sulawesi Utara. Manado. Manado. Sengaja datang ke sini ya Ibu ya. Luar biasa. Ibu. Terima kasih Pak Jokowi. Oke. Doa dan harapan Bu. Doa untuk Sehat dan saya sukses. Namanya siapa Bu? Meike. Ibu Meike, memang nama-nama Manado. Aduh, luar biasa guys. 1, 2. Iya, 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 iya.
Keren. Aduh, anak wabah stres ini, anak wabah. Ini waktu Bapak Jokowi menjadi wali kota pertama kali. Ini peresmian PAUD di Kadipiro, PAUD Harapan Bunda yang sampai sekarang masih eksis. Iya. Untuk PAUD-nya. Ini tahun berapa ya, saya lupa. Ini saya juga masih kurus ini yang pakai baju ungu. Ini kebetulan saya pengurus di PAUD mulai pembentukan sampai sekarang. Ini masih kesimpan. Ya, ini kemarin sudah dibikin kaligrafi di foto tapi belum jadi. Ini mau dibingkai. Nanti mau saya aturkan ke Bapak Jokowi. Iya, ini tadi langsung saya minta tanda tangan Pak Jokowi. Alhamdulillah dikasih. Meskipun rada dedek-dedek. Saya Ibu Yayu. Ibu Yayu. Guys, enggak berhenti-berhenti guys, orang datang guys. Luar biasa. Luar biasa. Jadi memang mereka itu menunggu guys ya, menunggu karena biar bagaimanapun Pak Jokowi pasti ada undangan atau ada tamu ya yang biasanya datang ke rumah yang memang harus dilayani di rumah, di dalam rumah karena kepentingan diskusi dan hal-hal sebagainya. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke dalam rumah guys ya, sehingga itu cuma bisa berfoto bersama itu di luar bersama dengan warga yang lain, termasuk juga ada beberapa wartawan. Nah guys, saya mau membahas kenapa sih sampai orang datang-datang ke rumahnya Pak Jokowi. Kenapa orang kemudian tetap akan berkunjung kepada Pak Jokowi. Apa prestasi Pak Jokowi? Nah aku sudah melihat sih sebenarnya ada 9 hal yang menurut saya ada karakter dan juga faktor yang membuat Pak Jokowi itu akhirnya dicintai oleh rakyat. Meski memang banyak yang nyinyir, banyak yang memfitnah, banyak yang menghina, banyak juga yang melakukan tindakan atau upaya yang sebenarnya tidak elok. Itu tidak hanya diberikan kepada Pak Jokowi, bahkan dengan keluarganya. Nah, pertama adalah soal kedekatan dengan rakyat. Ini khas dari Pak Jokowi. Tidak hanya ketika beliau menjadi wali kota, gubernur, dan juga presiden. Purna tugas sekalipun, bahkan konon sebelum beliau menjadi pejabat, memang orangnya itu suka dengan rakyat. Selalu menjadi panutan dan juga memang merakyat gitu. Ini khas dari Pak Jokowi sehingga beliau sendiri itu selalu dipahami dan diyakini sebagai pribadi yang pasti akan menjadi kayak magnet oleh masyarakat gitu. Itu pasti. Nah, yang kedua adalah soal kesederhanaan dan tidak elitis. Ini menarik. Jadi memang Pak Jokowi itu orangnya sederhana dan tidak elitis, ya kan? Jadi beliau mungkin dari sisi berpakaian, dari sisi berpenampilan, ya kan? Kita lihat sendiri itu. Bagaimana beliau dengan wajahnya, bahkan tidak hanya sekedar outfitnya, bahkan fisiknya pun adalah fisik sederhana gitu. Anda bisa lihat itu. Jadi dia bukan perawakan yang berasal dari negeri mana kan gitu. Dari sisi mimik wajahnya memang mimik-mimik wajah yang sangat sederhana dan memperlihatkan bahwa beliau adalah orang yang tidak elitis gitu. Nah, yang ketiga adalah ada khas dari Pak Jokowi itu adalah pembangunan atau proyek infrastruktur yang pernah beliau kembangkan sejak menjabat jadi wali kota, gubernur sampai dengan Presiden Republik Indonesia. Jadi pembangunan infrastruktur itu betul-betul terejewentahkan dalam kebijakan-kebijakannya Pak Jokowi. Sehingga itu infrastruktur ini bukan cuma sekedar gagah-gagahan, tapi betul-betul infrastruktur yang membuat banyak masyarakat itu merasa dimudahkan oleh pembangunan tersebut. Ya kan? Jadi bukan proyek semata yang ujung-ujungnya cuma untuk mempercantik tapi tidak punya manfaat secara maksimal. Seperti jalan tol, ya kan? Itu kan betul-betul sangat bermanfaat gitu. Begitu juga dengan bangunan-bangunan sekolah, bangunan-bangunan pendidikan, bangunan-bangunan lembaga pemerintahan yang sebenarnya luar biasa. Termasuk diantara yang paling ikonik adalah IKN guys. Itu orang dibuat Pak Jokowi seolah-olah merasa ini luar biasa. Karena di balik pembangunan infrastruktur itu ada keberanian dari kepemimpinan seorang Pak Jokowi. Nah, yang keempat adalah soal bagaimana pendekatan praktis dalam menyelesaikan masalah.
Ini orang nggak neko-neko guys. Pak Jokowi itu bukan orang yang terlalu prosedur. Orangnya mau selesai gitu. Dia nggak mau terlalu normatif, terlalu istilahnya itu bertele-tele kan gitu. Dia nggak mau kemudian urusan administrasi saja itu terlalu banyak dia punya administrasi gitu. Sehingga itu dia perlu kemudian memangkas semua dan praktis. Itu salah satu pendekatan dan faktor yang kemudian membuat Pak Jokowi itu dicintai oleh rakyat. Nah, ikon yang kelima ini juga yang berbanding terbalik dengan isu yang disampaikan kepada Pak Jokowi bahwa beliau itu berhasil loh dalam konteks pemberantasan korupsi. Berhasil melawan para koruptor. Berhasil mengkonfirmasi kepada publik bahwa beliau benar-benar anti terhadap korupsi. Jadi pemberantasan korupsi itu betul-betul terjadi di eranya beliau. Makanya agak lucu ketika ada LSM dari Belanda yang mengatakan beliau itu terkorup. Padahal ketika diselidiki memang bukan LSM-nya yang salah, itu adalah metodologinya ketika memberikan ruang kepada publik dan pembaca untuk memberikan masukan siapa yang terkorup. Ya mereka masukkan nama Pak Jokowi. Siapa yang masukkan? Ya otomatis orang yang gagal move on pada pemilu 2024. Kan gitu. Nah kemudian beliau punya perhatian. Nah ini yang kelima. Beliau punya perhatian, yang keenam. Perhatian terhadap ekonomi ya. Jadi terhadap pembangunan ekonomi itu sangat. UMKM itu berjalan lancar. UMKM itu berjalan dengan maksimal. Ya kita lihat bahwa bagaimana permodalan beliau kalau datang ke pasar bukan cuma sekedar berkunjung, beliau berikan ini tambahan modal. Itu betul-betul dalam konteks pertumbuhan ekonomi untuk pengembangannya itu betul-betul terlihat. Sektor UMKM itu berkembang ketika kepemimpinannya Pak Jokowi. Nah, beliau juga ini yang ketujuh, beliau orangnya tenang dan tegas. Jadi kepemimpinan yang tenang dan tegas ini menjadi karakter yang membuat rakyat tuh suka sama orang model kayak gini. Itu menarik guys. Nah yang ke-8 selanjutnya adalah soal Pak Jokowi ini orangnya cara berkomunikasi efektif. Jadi nggak bertele-tele. Yang ngomong apa adanya. Dengan publik itu dia memperlihatkan kedekatannya. Termasuk ini nih. Pola dekat dengan rakyat ini bukan hanya karena kebetulan sudah purna tugas guys. Bahkan ketika menjadi presiden pun beliau itu sudah terstruktur tuh bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan rakyat walaupun cuma bisa berfoto bersama. Ya kan gitu. Ada yang paling menarik kalau beliau sudah pidato, udah siapa yang kepingin dapat yang bisa jawab ini saya kasih hadiah sepeda. Itu kan dia ingin menyatakan saya presiden tapi saya sekaligus rakyat gitu loh. Rakyat jangan ada spasi dengan saya. Oke dalam hal-hal tertentu sebagai protap, sebagai prosedur pengamanan harus ada pembatasan. Tapi dalam konteks komunikasi, oh tidak. Beliau sangat dekat dengan rakyat. Nah yang terakhir adalah ada citra positif di generasi muda terutama ya. Jadi ada citra positif yang anak-anak muda tuh melihat Pak Jokowi ini keren. Jadi di awal-awal kepemimpinan beliau bagaimana beliau juga ikut kalau ada konser beliau apresiasi. Ketika beliau juga melihat banyak yang suka main bola, beliau mau coba ada namanya Piala Dunia di Indonesia. Tapi ya sayangnya ada tuh orang yang membuat blunder akhirnya Piala Dunia nggak jadi di Indonesia. Nah jadi itu guys. Nah coba menurut teman-teman apakah pandangan ini benar? 9 hal yang menjadi faktor sehingga Pak Jokowi itu dicintai oleh rakyat. Kalau menurut Anda tidak seperti itu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside.